Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel dari Shinka no Mi, yaitu di volume 8 yang part 4. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video sebelumnya kan sampai pada pembahasan yang dimana Seiichi dan partinya bertemu dengan Dewa Ular Putih. Dan Dewa Ular Putih itu memberitahu Seiichi cara masuk ke dalam ruangan yang telah disegel oleh air danau. Kemudian Lulune yang membuat orang semuanya takjub berkat kekuatannya yang meminum seluruh air danau. Nah, sampai di situ kan video yang kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya, Seiichi sudah diberitahu oleh Dewa Ular Putih tersebut bahwa di dalam gua banyak monster yang levelnya di atas 700-an. Oleh karena itu mereka disuruh untuk berhati-hati. Kemudian mereka pun memasuki gua tersebut. Dan benar saja, baru masuk mereka sudah dihadapi oleh monster yang levelnya 717. Louis pun langsung maju untuk menghadapi monster tersebut. Kemudian dari arah lain ada monster lagi yang datang. Dia adalah Crazy Mantis berlevel 711. Yang maju melawannya adalah Al dan Saria. Lucia dan Origa dan Lulune membantu menghabisi monster yang muncul. Sebenarnya Seiichi ingin membantu juga, tapi semua anggota partinya melarang dia untuk bertarung. Lalu muncul monster lagi. Dia adalah Tyrant Horse level 802. Lulune dan Origa yang maju melawan itu. Tyrant Horse adalah monster berbentuk kuda. Jadi di sini kita anggap saja ada keledai versus kuda. Namun ternyata monster itu langsung ditendang oleh Lulune dan monster itu pun terlempar. Kemudian Origa pun menyerang titik vital monster tersebut. Di tempat lain, Louis dan Lucia sedang berhadapan dengan monster ular yang disebut dengan Evil Snake, yaitu levelnya di atas 900. Lucia mengeluarkan jurus tangan Raja Iblisnya dan Louis mengeluarkan laser airnya. Akibatnya, monster ular tersebut terbakar oleh tangan Raja Iblis milik Lucia dan kepala monster tersebut hilang terkena laser milik Louis. Setelah mengalahkan monster-monster tersebut, mereka pun mendekat ke Seiichi. Kemudian, Louis pun memberitahu Seiichi bahwa levelnya sudah mencapai 730. Di sini Seiichi kaget, karena menurut aturan yang berlaku, seharusnya manusia hanya memiliki level yang paling tinggi sekitar di 500 doang. Tapi Louis melebihi level tersebut. Oleh karena itu, Louis dikategorikan transcendental. Kemudian giliran si Saria. Ternyata level Saria sudah mencapai 900. Tapi itu masih dikategorikan wajar karena Saria adalah monster. Kemudian giliran Al. Al menyebutkan kalau levelnya sekarang adalah 687. Ternyata Al itu sudah termasuk transcendental sebelum ia pergi ke dungeon bawah tanah. Yang artinya setelah invasi kultus Dewa Setan menyerang akademi, level Al sudah berada di atas 500. Lalu Origa. Origa berada di level 710. Dia mendapatkan transcendental sebelum bergabung dengan Seiichi. Wajar sih karena sebelum diangkat adik oleh Seiichi, Origa adalah seorang assassin. Namun yang tidak disangka-sangka si Lucia ternyata hanya berlevel 651 di bawah level anggota party Seiichi. Namun wajar ya karena Lucia bukan seorang Raja Iblis, melainkan putri dari Raja Iblis. Kemudian Lulune. Di sini Lulune tidak diketahui levelnya. Karena biasanya seekor binatang tidak memiliki eksistensinya. Yang kita tahu pada awalnya Lulune kan adalah binatang keledai. Namun dia memakan buah evolusi yang membuatnya berbentuk human. Tapi gue di sini menyimpulkan kalau Lulune sudah di tingkat transcendental, mungkin di level 700-an. Kenapa gue bilang begitu? Karena sebelum mereka masuk ke dalam pintu rahasia di dasar danau, Dewa Ular Putih sudah memberitahukan bahwa untuk membuka pintu rahasia di dasar danau
harus menggunakan sihir yang amat dahsyat. Namun di sini Lulune meminum air danau semuanya, sedangkan anggota lain tidak tahu berbuat apa. Hanya Lulune yang kepikiran untuk meminum seluruh air danau tersebut. Bahkan Seichi juga sampai terkagum-kagum dengan bakat Lulune. Oleh karena itulah gue menyebutkan kalau Lulune sudah di tingkat transendental. Nah, sekarang kita bahas level Seichi. Untuk volume sekarang, level Seichi masih belum diketahui karena Seichi kesulitan untuk menaikkan levelnya. Itu disebabkan oleh jubahnya. Bisa saja sih dia melepas jubahnya, tapi jubah itu sudah dipakainya sejak lama, jadi dia tidak akan melepasnya. Namun yang sebenarnya terjadi, level Seichi tetap naik, namun hanya tertahan oleh efek jubah saja. Seichi juga ingin bahwa dia tidak ingin melepaskan statusnya sebagai manusia, karena kalau Seichi naik level terus, dia bisa saja naik status ke tingkat dewa. Walaupun sekarang kekuatannya itu sudah setara dengan tingkat dewa. Kita lanjut lagi ke cerita. Setelah mengalahkan semua monster yang ada, mereka pun masuk lebih dalam ke dalam gua. Di sini, Origa melihat bahwa dinding yang ada di sekitar mereka bisa dirusakkan. Kemudian, Seichi pun langsung menghentam dinding tersebut. Dinding pun roboh, dan mereka menemukan kotak harta karun. Origa pun masuk duluan. Seichi sempat khawatir karena Origa tiba-tiba maju duluan. Seichi pun bertanya ke Origa kenapa dia jalan duluan. Origa menyebutkan kalau dia bisa mendeteksi adanya perangkap atau tidak. Semua orang tercengang. Origa menjelaskan skill itu sudah diajarkan oleh pihak kerajaan Kaiser pada saat dia menjadi assassin. Semua yang ada di situ pun kagum dengan Origa, dan Origa pun membusungkan dadanya. Kayak sedikit sombong gitu deh. Seichi yang melihat itu pun gemas dan langsung mengelus kepala si Origa. Nah, setelah itu mereka pun membuka kotak harta karun tersebut dan isinya adalah sebuah kunai. Kunai yang mirip dengan milik Origa. Tapi kunai yang dari harta karun tersebut memiliki kutukan. Namanya adalah kutukan ular kunai atau Juja. Efek kutukannya memiliki potensi dan kesedihan yang tinggal di dalamnya. Kunai ini dikategorikan senjata legendaris. Dengan menuangkan kekuatan sihir sendiri ke kunai, dimungkinkan untuk memberikan 3 kelainan status: lumpuh, racun, dan membatu. Jumlahnya bertambah sesuai dengan keinginan pemilik. Dan ketika dilempar, pemiliknya dapat secara sukarela menghapus kunai itu dan mengembalikannya kembali. Jadi gini maksudnya, ketika sihir yang disalurkan lebih kuat, maka jumlah efeknya tidak hanya 3, melainkan terus bertambah sesuai dengan keinginan pemiliknya. Intinya jumlah itu tak terbatas, semakin kuat pemiliknya maka semakin banyak efeknya. Jadi jumlah si kunai tersebut juga bisa berubah-ubah. Bisa jadi 3, bisa jadi 5, bisa jadi 10 sesuai kepemilikannya. Kemudian Origa pun mengambil kunai tersebut dan memberikannya ke Seichi. Karena menurut Origa, Seichi lah yang cocok menggunakan kunai tersebut. Namun Seichi menolaknya. Malahan Seichi menyuruh Origa lah yang harus menjadi pemiliknya. Karena kunai adalah senjata yang Origa punya dan itu sangat cocok dengan tipe assassin. Semuanya juga menyetujui bahwa Origa lah yang harus menjadi pemilik kunai tersebut. Bayangkan kalau Seichi yang menjadi pemilik kunai tersebut. Mungkin dunia langsung tidak baik-baik saja. Lucia yang melihat itu sedikit iri karena dia hanyalah tipe penyihir. Jadi dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya melalui benda atau item. Namun itu langsung disanggah oleh Seichi dan Louis. Karena sebenarnya seorang penyihir harus memiliki item atau barang yang bisa meningkatkan sihir kebanyakan penyihir begitu. Baik itu cincin atau semacamnya. Nah, disitulah Lucia sadar bahwa mungkin itu memang yang terjadi pada penyihir-penyihir hebat. Dia pun termotivasi untuk mencari barang yang ada di dungeon bawah tanah ini. Saria dan Lulune juga bersemangat. Semuanya pun sama, kemudian mereka pun melanjutkan penelusuran. Lalu mereka dihadang oleh monster ular yang disebut dengan Sage Snake yang levelnya 855. Melihat itu, Origa langsung maju. Dia juga ingin mengetes kekuatan kunai yang baru saja didapatnya. Pada awalnya, ular itu mengeluarkan sihir air, api, dan petir untuk menyerang. Namun, berkat kunai yang dilemparkan oleh Origa, kunai itu pun langsung menembus kepalanya. Setelah itu, gelembung-gelembung ungu keluar dari mulutnya. Dan kemudian, ekornya berubah menjadi abu-abu dan akhirnya dia berubah menjadi batu. Setelah menjadi batu, Al pun langsung menghantamnya dengan kapal. Lalu itu pun berubah menjadi partikel cahaya.
Dari badan ular tersebut keluarlah timbangan dan harta karun. Al langsung mengambil timbangan yang jatuh dari badan ular tersebut. Nah, kunai Origa pun juga bertambah efeknya, yaitu memiliki sifat pelindung seperti baju zirah. Kemudian Seiichi dan yang lainnya pun membuka kotak harta karun tersebut. Dan yang ada dalam kotak itu adalah kalung permata merah. Seiichi langsung menganalisis kalung itu. Ternyata kalung itu memiliki efek meningkatkan resistensi sihir dan kekuatan sihir. Kekuatan sihir menjadi lebih mudah dikendalikan dan juga mengurangi konsumsi daya sihir saat menggunakannya. Intinya hemat mana, gitu aja dah. Nama kalungnya adalah kalung Sage, dikategorikan sebagai ornamen legendaris. Nah, kalung itu sangat cocok dengan tipe penyihir seperti Lutia. Baru saja dibahas oleh mereka langsung dapat itemnya. Mereka menganggap Lutia sangatlah beruntung. Lutia awalnya sempat ragu untuk mengambil kalung tersebut karena yang mengalahkan monsternya bukan dia. Namun semua orang setuju kalau Lutia yang menggunakan kalung permata merah tersebut. Lutia pun memakai kalung tersebut dan langsung mencoba mengeluarkan sihir tangan Raja Iblisnya. Semua dibuat terkejut karena efeknya sangat berbeda dari sebelumnya. Ternyata itu memang dikhususkan untuk penyihir. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menelusuri dungeon tersebut. Setelah itu mereka menemukan satu ruangan yang memiliki aura sihir yang sangat kuat. Saria berpendapat kalau dalam ruangan itu ada monster lagi yang mungkin saja mengeluarkan drop item selanjutnya untuk mereka. Ketika ruangan itu dihancurkan, lalu muncullah monster ular berwarna biru tua. Namun yang anehnya di sini adalah bahwa ekornya ekor ular, namun di atasnya berbadan gorila. Perpaduan antara ular dan gorila, mereka pun bersiap untuk menyerang. Tapi tiba-tiba monster tersebut menjentikan jarinya. Lalu muncullah monster ular dengan jumlah yang banyak. Pintu yang tebal juga muncul di belakang Seiichi dan partinya. Itu artinya mereka tidak bisa keluar kalau tidak bisa menghabisi monster tersebut. Lutia dan Origa sangat aktif bertempur setelah mendapatkan item. Al dan yang lainnya juga melawan monster ular yang muncul dari pusaran hitam. Seiichi yang penasaran dengan level ular berbadan kong tersebut, dia pun mengaktifkan skill penilaian tingkat lanjut. Dan setelah dilihat, monster tersebut adalah Giant Anakong, level 1800. Anakong itu ternyata singkatan dari Anaconda ditambah dengan Kong. Level tersebut melebihi level si Zenos. Anakong menggunakan sarung tinjunya, yang dimana itu adalah item khusus sama seperti kunai Origa dan kalung si Lucia. Lalu monster tersebut memandang Seiichi dengan tersenyum. Monster tersebut berkata kalau Seiichi adalah pria yang sangat baik dan Seiichi harus menjadi suaminya. Apakah akan ada kandidat harem baru lagi untuk si Seiichi? Mendengar itu, Al dan Lulune pun memandang monster tersebut dengan dahsyat dan langsung melancarkan serangan. Tapi itu ditangkis dengan mudah oleh monster tersebut. Dan kemudian Al dan Lulune dijatuhkan. Jatuhnya jatuh cantik ya, nggak menyebabkan kesakitan atau membuatkan cedera. Anakong terus mendekat ke Seiichi. Louis dan yang lainnya ingin membantu Seiichi. Namun monster ular yang lain membuat Louis tidak bisa kemana-mana. Seiichi pun berniat bahwa dia akan bertarung, tapi dilarang oleh Saria, karena Saria lah yang akan menghadapi Anakong tersebut. Anakong itu pun langsung menyerang Saria, tapi Saria bisa menangkisnya. Walaupun berbeda level yang jauh, Saria bisa membuat Anakong sedikit terhuyung-huyung. Tinju dibalas tinju. Adu jontos yang sangat dahsyat. Saria pun bertanya kenapa dia harus menikah dengan Seiichi. Anakong menyebutkan karena Seiichi adalah orang yang sangat kuat, jadi wajar saja kalau dia ingin menikah dengan pria yang kuat. Pertempuran antara Anakong dan Saria pun semakin memanas. Al dan yang lainnya melihat pertarungan tersebut, begitu juga dengan monster-monster yang dipanggil oleh Anakong juga menonton mereka. Bahkan mereka mengeluarkan kalimat dukungan ke Anakong tersebut. Monsternya bisa berbicara. Lalu salah satu monster pun mendekat ke Seiichi. Dia mengatakan kalau Seiichi pria yang sangat populer, sampai-sampai membuat Anakong terpesona. Monster tersebut juga menjelaskan kalau Anakong adalah wanita yang hebat dan pandai memasak. Walaupun dia adalah gorila, lalu Seiichi pun kembali melihat pertarungan tersebut. Dinding dungeon dibuat hancur. Saria yang hanya level 900-an bisa mengimbangi Anakong yang Saria yang hanya level 900-an bisa mengimbangi Anakong yang berada di level 1800. Pertarungan mereka sampai di titik akhir. Anakong memuji Saria dan mengakui Saria sebagai lawan terkuatnya. Padahal Anakong sendiri sudah termasuk ke tingkat superior.
Lalu Anakong pun tertawa dan mengatakan tetap saja yang akan menjadi pemenang adalah dirinya. Lalu Anakong pun meningkatkan kecepatan maha dahsyatnya dan lalu menghentam tubuh bagian depan Saria. Saria pun terlempar. Namun Saria tidak mau kalah. Saria pun langsung membalasnya dengan tinjuan terkuatnya. Saria langsung menghantam wajah si Anakong, Shannaroga, yang langsung membuat Anakong jatuh ke tanah dan terkapar. Setelah mengalahkan Anakong, Saria pun juga terkulai di tanah. Seiichi langsung datang ke Saria dan mengobatinya dengan sihir. Seiichi memuji kekuatan Saria. Saria juga tersenyum ke Seiichi dan mengatakan bahwa Seiichi masih menjadi suaminya. Kemudian Anakong pun mendekat ke arah Saria dan Seiichi. Seiichi langsung pasang badan untuk melindungi Saria. Namun ternyata Anakong cuma ingin menyapa Saria dan memuji Saria. Anakong mengaku kalah setelah menerima pukulan Saria yang tepat di wajahnya. Lalu Anakong pun memberikan sarung tinju miliknya ke Saria. Karena menurut Anakong, Saria lah yang paling cocok dengan sarung tinju tersebut. Tanpa item sarung itu saja bisa membuat Anakong kalah. Apalagi menggunakan item sarung tersebut. Mungkin langsung mati kali tuh si Anakong. Sarung tinjunya bukan seperti sarung tinju pada umumnya. Itu hanya berbentuk sarung tangan biasa. Nama itemnya adalah Gauntlet Pure Maiden. Efeknya adalah meniadakan semua status abnormalitas. Serangan dan pertahanan terus meningkat selama pemakainya tetap bangga. Yang artinya jika pemilik terus membanggakan dirinya atau bangga terhadap apapun, maka sarung tinju ini terus meningkat. Memang paling cocok dengan Saria karena Saria orang yang periang dan selalu membanggakan Seiichi dan teman-teman lainnya. Nah, lalu gimana cara mereka untuk keluar dari ruangan tersebut? Syaratnya adalah si Anakong ini harus dibunuh atau dihilangkan. Untuk itu Anakong pun menyuruh Seiichi untuk membunuh dirinya. Karena dengan begitu mereka bisa keluar. Namun Seiichi menolaknya karena menurutnya itu terlalu kejam. Saria juga tidak mau hal itu terjadi. Kemudian Anakong pun tersenyum dan menyebutkan itu tidaklah apa-apa. Karena yang paling penting baginya adalah bahwa dia sudah melihat Seiichi dan yang lainnya harus selamat. Karena Anakong menganggap Seiichi dan yang lainnya adalah keluarga. Mendengar itu Seiichi pun sedih. Lalu tiba-tiba di dinding muncul mata yang besar. Dia adalah pemilik dungeon. Mata itu juga muncul ketika mereka pertama kali memasuki dungeon tersebut. Lalu mata besar itu pun mengatakan ke Anakong bahwa Anakong tidaklah berguna. Melawan penyusup saja tidak bisa. Kemudian si Anakong pun terkena sihir oleh si mata besar tersebut. Yang dimana sihir itu membuat tubuhnya kesakitan dan memuntahkan darah. Saria yang melihat itu pun menangis dan bertanya apa yang dilakukan oleh si bos besar itu kepada Anakong. Mata besar pun tertawa. Dia mengatakan kalau Anakong itu adalah monster yang dibuatnya dan dia meletakkan bom di dalam tubuh si Anakong agar Seiichi dan yang lainnya sama-sama meledak dengan Anakong tersebut. Anakong terus-menerus dihina oleh mata besar tersebut. Mendengar itu Seiichi pun sedikit geram. Namun dia tidak bisa menyerang mata besar yang ada di dinding tersebut karena mata itu langsung menghilang ketika melihat Seiichi yang mau menyerangnya. Mata besar itu pun terus tertawa dan mengatakan kalau Seiichi bisa lolos dari itu maka dia akan berurusan dengannya nanti. Mata besar itu adalah bos dungeon yang mereka masuki. Setelah bosnya menghilang, Anakong pun menyuruh Seiichi dan yang lainnya untuk keluar dari dungeon. Tapi Seiichi terus menolaknya. Saria juga menolaknya. Anakong terus menjelaskan bahwa dia emang sudah terikat dengan dungeon tersebut dan dia pasti akan mati dibunuh oleh bosnya. Namun setelah mendengar kata-kata terikat, Seiichi pun langsung mengeluarkan sihir presidennya sama kayak jurus yang dikeluarkannya ketika menolong Ranze dan Origa. Dan benar saja, Seiichi mengarahkan sihir itu ke Anakong yang membuat Anakong terbebas dan tidak terikat lagi dengan dungeon tersebut. Anakong yang menyadari hal itu pun menangis dan berterima kasih ke Seiichi karena dia telah dibebaskan. Lalu Seiichi pun juga memberikan buah evolusi kepada Anakong tersebut dan menyuruh Anakong untuk memakannya. Dan benar saja, Anakong pun berubah menjadi bentuk human yang sangatlah cantik. Monster-monster ular lainnya pun melihat Anakong dengan bersinar dan kagum karena kecantikannya. Kemudian, Seiichi pun mengeluarkan sihirnya untuk monster ular yang telah disummon oleh Anakong tersebut. Dan semuanya terbebaskan juga. Kemudian Seiichi pun mengucapkan salam perpisahan untuk sementara karena dia harus menghajar bos dungeon tersebut. Anakong pun senyum dengan sedih. Namun Saria mengucapkan kalau itu bukanlah perpisahan selamanya karena mereka akan bertemu lagi. Anakong pun bahagia mendengar itu.
Lalu Seiichi dan yang lainnya pun mulai mencari bos besar dungeon tersebut. Nah, mungkin segini dulu untuk pembahasan light novel Shinkanomi kali ini. Di chapter selanjutnya yaitu pertarungan antara Seiichi melawan bos dungeon tersebut. Nah, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.